Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrak pemotor hingga tewas, seorang bakal caleg Partai Amanat Nasional ditahan di Polrestabes Makassar. Polda Sulsel akan berlakukan tilang elektronik atau etle mobile dan handheld mulai awal bulan September. Dua kelompok supporter PSM Makassar di Kota Makassar terlibat bentrok usai nonton bareng laga PSM lawan Persis Solo. Mengantisipasi dampak El Nino, Forkopimda Kabupaten Sinjai melakukan penanaman 1.000 pohon di pesisir pantai Malengreng di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur. Pohon yang ditanam diantaranya adalah pohon mangrove, terem besi, dan mahoni. Kegiatan penghijauan dilakukan di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Forkopimda Sinjai melakukan penanaman 1.000 pohon untuk mengantisipasi dampak El Nino serta melestarikan alam sejak dini. Penanaman 1.000 pohon yang terdiri dari pohon mangrove, terem besi, mahoni, ketapang, dan kalinenda ini dilakukan di pesisir pantai Malengreng, Sinjai. Pemilihan tempat di pesisir pantai dilakukan juga sebagai antisipasi terjadinya abrasi ataupun gelombang air di pasang laut. 1.000 pohon itu nantinya akan ditanam di sepanjang pesisir pantai berjarak 100 meter dari permukiman warga setempat. Supaya penghijauan itu dengan banyaknya pohon tentunya ini akan memberikan dampak oksigen yang tersedia ya di udara yang sehat itu makin banyak. Sehingga dengan itu lingkungan menjadi nyaman dan asri, dan tentu ini nantinya adalah bagaimana kemudian bisa berdampak terkait dengan penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Ya. Penanaman pohon ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus upaya dalam mencegah terjadinya bencana alam serta mengurangi polusi udara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kebakaran melanda lahan di Gunung Labili-Bili, Kecamatan Supa, Kabupaten Pingrang pada Senin sore. Diduga api berasal dari putung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang yang sedang melintas. Kobaran api menyebar dan mendekati permukiman warga di lereng Gunung Labili-Bili, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang pada Senin sore 28 Agustus. Kondisi lahan yang kering ditambah kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat menyebar ke beberapa titik. Tim pemadam kebakaran mengatakan api diduga bersumber dari puntung rokok yang dibuang orang tak dikenal yang sedang melintas di jalan setapak yang ada di sekitar pegunungan. Karena kondisi lahan yang kering dan tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat menyebar dan membesar. Ini yang terbakar lahan gunung. Itu penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya diduga karena kelalaian masyarakat, mungkin ada yang membuang puntung rokok sehingga api bisa menyebar dan besar dan apinya meluas sekitar puluhan hektar ini gunung. Kalau kendala yang hadapi di tim damkar itu? Kendalanya ini karena agak mendaki ini, Pak, ini pegunungan. Banyak tebing yang menanjak. Nah, mobil tidak bisa sampai di atas. Akhirnya kita di lereng-lereng gunung saja yang menunggu. Ya, untuk antisipasi masuk di pemukiman di perumahan warga. Ada berapa titik, Pak, kalau ini? Kalau titiknya banyak. Iya, ada dari utara, selatan, timur. Banyak titiknya, Pak. Menyebar, Pak, menyebar. Makanya itu agak sulit, Pak. Iya, sulit sekali, Pak. Apalagi angin kencang jadi. Angin kencang. Api yang berkobar sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah itu berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tim damkar sempat kesulitan menjinakkan amukan si jago merah karena lokasi kebakaran berada di puncak gunung sehingga kendaraan damkar tidak bisa mendekati sumber api. Suhardi Gatang melaporkan dari Pinrang. PSM Makassar unggul tipis 1-0 saat menjamu tamunya Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare pada Senin malam. Gol sematawayang PSM dicetak Kenzo Nambu. Gol sematawayang Kenzo Nambu di menit ke-25 babak pertama mengantarkan tim Juku Eja mengantongi 3 poin saat menjamu Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare pada Senin malam.
Pemain bernomor punggung 39 itu mencetak gol setelah menyambar bola yang terlepas dari tangan penjaga gawang Persis Solo. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku puas dengan capaian pemain PSM Makassar yang meraih 3 poin di kandang sendiri meski banyak peluang yang gagal menambah kemenangan. I think 1-0, it's 3 points, it's good, but we need to score more goals. We create many chances and we need akurasi. But I'm very happy because the players work very hard. Sementara itu pelatih Persis Solo mengatakan gol yang tercipta di babak pertama terjadi saat penampilan pemain Persis Solo belum begitu bagus. Di babak kedua Persis Solo berusaha bangkit namun gagal menciptakan gol dari peluang yang ada. But first half we start late to play good football like in the second half, and we conceded in the first half because we were not playing like normally we play. And in the second half, we try to fix, and we start to play better. We start to go forward and try to create chances. But we face a very good team. Atas kemenangan itu, posisi PSM Makassar naik ke urutan 10 klasemen sementara Liga 1 dengan 14 poin. Sementara Persis Solo menempati urutan ke-14 dengan 12 poin. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kemenangan, tetapi dua kelompok supporter PSM terlibat bentrokan. Mereka saling serang menggunakan batu dan benda tumpul lainnya. Akibat bentrokan, 3 mobil milik warga rusak. Dua kelompok supporter PSM Makassar dari CSM dan Makassar Fans terlibat bentrok di Jalan Adipura Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Selasa dini hari. Saling serang menggunakan batu dan benda tumpul tak terhindarkan. Polisi dari tim penikam Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung membubarkan bentrokan tersebut. Petugas mengamankan belasan remaja pelaku bentrokan dari kedua kubu dan membawanya ke kantor polisi. Bentrokan terjadi saat salah satu kelompok melakukan konvoi usai nonton bareng laga PSM Makassar melawan Persis Solo di Stadion B.J. Habibie Parepare. Saat melintas di Jalan Adipura, kelompok yang melakukan konvoi tiba-tiba melakukan pelemparan ke salah satu kelompok supporter lainnya hingga terjadilah bentrok di tengah jalan. Akibat bentrokan ini, sejumlah warga terkena lemparan batu. 3 buah mobil yang terparkir di pinggir jalan juga rusak. Duluan deh, karena kita di sini kan lagi duduk-duduk. Iya, terus Baru dia langsung lempar kita semua. ada senjata tajam Pak kita perhatikan pada saat penyerangan? Iya, ada Kak. Ada Pak? Iya, Jadi siapa dia itu Pak? Kita juga Pak, saya kena kacang, makanya saya kaget, kenapa ini yang begini? Iya. Sebelumnya ada mungkin konflik Pak? Enggak ada. Karena memang ada supporter pemain bola dalam. Oh, jadi ini rombongan supporter Pak? Iya, Oh, iya, langsung iya. melempar saja. Ada ratusan orang Pak? Beratusan. Ratusan kendaraan ya Pak? Iya. Polisi juga mengamankan belasan remaja beserta motornya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.